Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron. Posisi saya di pabrik nilam ini adalah sebagai teknisi mesin. Baik, sedikit saya akan menjelaskan tentang proses destilasi minyak nilam. Baik, yang pertama, proses pertama yaitu pengeringan bahan baku yang dilakukan selama kurang lebih 1 hari atau 2 hari. Selanjutnya, setelah melakukan pengeringan, kita melakukan pencacahan, di mana panjang cacahan tersebut kurang lebih 5-10 cm. Selanjutnya, setelah pencacahan dilakukan, persiapan produksi mulai dari penyiapan air yang pengisian boiler, memasukkan bahan baku ke bak daun. Setelah memasukkan bahan baku di bak daun dan air di boiler, selanjutnya kita melakukan proses pembakaran atau menyalakan api, di mana boiler tersebut mencapai tekanan 40 hingga 60. Kemudian kita membuka keran yang terdapat di boiler tersebut sedikit, hingga uap yang tadi di boiler menuju ke bak daun, hingga menghasilkan tekanan 2 hingga 2,5 bar dengan jangka waktu kurang lebih sekitaran 2 jam. Selanjutnya, setelah proses pengukusan pada bak daun, maka proses yang terakhir adalah proses pemisahan minyak, yaitu yang dilakukan pada kondensor dengan jangka waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam. Baik, itulah video dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu, industri minyak atsiri mengalami peningkatan dalam segi permintaan produk, baik dalam maupun luar negeri. Akan tetapi, belum banyak industri minyak atsiri di Indonesia yang mampu menjawabnya dan mencakupi kebutuhan atas minyak atsiri yang dibutuhkan oleh pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri minyak atsiri ini. Dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang Peta Paduan atau Roadmap pengembangan klaster industri minyak atsiri, diharapkan bisa lebih mengembangkan industri minyak atsiri. Minyak atsiri berjenis nilam sangat diminati masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data 2018, pasokan minyak atsiri Indonesia sekitar 90%. Masalahnya, kualitas dari minyak atsiri sendiri tidak terlalu mengalami peningkatan bertahun. Diakibatkan dari teknologinya yang masih sederhana dan kapasitasnya masih terbatas. Produksi minyak atsiri dalam negeri masih mengolah minyak atsiri mentah, sehingga untuk bahan-bahan lainnya seperti pangan, farmasi, dan kosmetik masih mengimpor dari luar, yang mengakibatkan melonjaknya nilai produksi nilam. Dan masalah lainnya yaitu penyebaran informasi penjualan minyak atsiri yang belum merata. Sebagian besar teknologi pengolahan minyak atsiri masih menggunakan teknologi sederhana atau tradisional dan memiliki kapasitas produksi yang terbatas. Berdasarkan penjelasan di atas, terutama terkait dengan neraca ekspor dan impor, potensi sumber daya alam untuk pengembangan minyak atsiri di Indonesia, kualitas minyak atsiri yang belum optimal, dan peluang pengembangan industri berbahan baku minyak atsiri di Indonesia, sangat relevan untuk dilakukan penelitian bagaimana posisi daya saing dan tingkat persaingan minyak atsiri Indonesia di pasar global. Berbagai permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai jual dari daun nilam itu sendiri dengan memakai kacamata Global Value Chains atau GVC. GVC sendiri memiliki makna beragam dan pada umumnya kita bisa mengatakan bahwa Global Value Chains adalah sebuah rentang aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Pemilihan perspektif GVC dalam melihat kasus ini tentunya tidak terlepas dari derasnya arus globalisasi terhadap pemerintah lokal yang sekarang terjadi. Pemerintah mestinya juga bisa menangkap arus globalisasi ini sebagai salah satu
peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Lembaga penelitian, khususnya Pusat Penelitian Minyak Atsiri telah Petris sebanyak 49 unit memberikan dukungan berupa teknologi informasi yang berguna untuk kemajuan industri minyak atsiri Indonesia di segala aspek. Begitu pula lembaga-lembaga penelitian lainnya, baik perguruan tinggi maupun swasta, telah cukup berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor agroindustri minyak atsiri di Indonesia. Lembaga lainnya seperti kelompok tani, asosiasi, dan pemerintahan juga merupakan lembaga-lembaga pendukung yang tentu akan mempengaruhi perkembangan industri inti minyak atsiri di Indonesia. Langkah konkret lainnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya di Aceh, lewat kerjasama pemerintah Aceh dengan salah satu kampus besar di Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala atau yang kita sering sebut dengan UNSYA dan Bank Indonesia. Kerjasama tiga pihak ini bertujuan menggalakkan budidaya dan industri pengelolaan atsiri atau dari nilam Aceh. Hasil terbaru, Atsiri Research Unsia atau ARC dan Bapeda Aceh telah membuat blueprint industri nilam Aceh. Blueprint ini dibuat berdasarkan hasil riset dan diharapkan industri nilam di Aceh bisa lebih terarah dan maju ke depannya. Sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui kekuasaan yang dimilikinya. Semestinya bisa membuat aturan tentang harga resmi minyak nilam di tingkat lokal, ataupun pemerintah membentuk UKM-UKM baru dan kemudian memfasilitasi mereka dalam mengekspor nilam keluar petani. Dengan begitu, para pemain besar terdahulu sudah mempunyai pesaing dalam hal pemasaran nilam, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi monopoli harga nilam di tingkat lokal. Campur tangan pemerintah bisa saja dalam hal mengundang investor ke daerah. Dengan adanya investor yang masuk, harapannya persoalan-persoalan yang muncul bisa dikendalikan. Investor juga bisa menjadi fasilitator antara petani dan pasar global. Yang perlu ditegaskan juga adalah tidak semua jenis investasi asing secara otomatis akan menguntungkan pemerintah daerah dan rakyat di daerah. Ada beberapa kasus yang menunjukkan kalau keberadaan investor asing justru merugikan daerah dan masyarakat. Diharapkan jenis-jenis minyak atsiri unggulan dapat ditingkatkan produktivitasnya karena memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan dan diserap di pasar internasional maupun di negara tujuan ekspor utama minyak atsiri yakni Indonesia. Jenis minyak atsiri unggulan diharapkan dapat ditingkatkan jenisnya untuk memperluas pangsa pasar. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis daya saing komoditas minyak atsiri secara lebih mendalam pada setiap subsistem yang dianalisis. Dikarenakan dapat diketahui potensi serta permasalahan yang akan dihadapi pada industri minyak atsiri ke depannya memiliki kemungkinan akan berbeda atau terdapat permasalahan baru seperti penyempitan lahan.